Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar dengan NIM 200205501011 dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Pada kesempatan ini saya akan mensimulasikan beberapa worksheet dalam mata kuliah praktikum teknik kendali. Baik, di sini di worksheet pertama kita akan mensimulasikan yaitu sistem kendali terbuka atau open loop system. Dan di sini saya telah membuka aplikasi atau software MATLAB. Pada langkah kerja di sini ada 3 buah komponen yang digunakan, yaitu constant, transfer function, dan scope. Baik, dan untuk mengambil komponen-komponen tersebut kita memilih library browser, kemudian memasukkan ketiga komponen tersebut. Sistem atau rangkaian yang telah dibuat dengan cara mengklik run, dan untuk melihat hasilnya klik 2 kali pada scope. Dan ini adalah hasil gelombang atau grafik yang dihasilkan, di mana grafik mulai naik pada saat T0 dan mencapai keadaan stabil pada amplitudo 1. Dan apabila transfer function sini diganti menjadi 2S tambah 1, kemudian dijalankan, maka dapat dilihat grafiknya sebagai berikut, di mana grafik juga mulai naik pada saat T0 dan mencapai keadaan stabil pada amplitudo 1. Baik, dan untuk selanjutnya yaitu sistem kendali tertutup atau closed loop system, di mana di sini terdiri dari beberapa komponen, di mana konstan digantikan oleh set point, dan terdapat num, PID control, automobile, dan speedometer. Kemudian dijalankan, dan berikut adalah hasil output dari grafiknya, di mana grafik tampak naik mulai dari T0, dan ketika automobile dan speedometer sama-sama dinaikkan, misalnya untuk 6, kemudian speedometer menjadi 0,2, tampak seperti nilai sebelumnya, di mana grafik yang dihasilkan juga mulai naik pada saat T0, kemudian hampir mencapai nilai amplitudo 1,2. Baik, dan untuk worksheet selanjutnya yaitu feedback control, di mana di sini terdapat 4 buah rangkaian yang akan saya simulasikan, yaitu kendali proporsional, derivatif, integral, dan PID. Baik, yang pertama yaitu kendali proporsional, di mana komponen-komponen yang digunakan terdiri dari step, num, gain, transfer function, dan scope. Baik, langsung saja.
Di sini tampak pada outputnya di mana mula-mula pada saat T0 sampai 1 itu stabil di 0. Kemudian pada saat T1 grafik mulai naik melewati 0,09 mendekati 0,1 dan stabil mendekati atau melewati sedikit dari 0,09. Baik, untuk selanjutnya itu diagram kendali derivatif. Derivatif dibuat, selanjutnya dijalankan dengan menekan run. Dan berikut adalah hasil tampilan pada skopnya. Selanjutnya untuk rangkaian kendali integral. Dan berikut adalah tampilan grafiknya, di mana grafik mulai naik pada saat T sama dengan 1 dan mencapai keadaan stabil pada amplitudo 1. Dan yang terakhir, di sini saya akan mensimulasikan kendali PID yang mana merupakan gabungan dari ketiganya, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Nah, tampak pada grafik sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu di mana grafik mulai naik pada saat T sama dengan 1 dan mencapai keadaan stabil, yaitu pada saat amplitudo 1. Baik, untuk lab sheet-nya selanjutnya yaitu lab sheet 3, yaitu respon waktu sistem orde 1, di mana di sini kita akan melihat output dari beberapa input, yaitu step, ramp, pulse, dan sinus. Baik, langsung saja. Dan berikut adalah hasil output dengan input step. Dan untuk selanjutnya itu input step kita ganti dengan ramp. Dan berikut adalah hasil output dengan input ramp. Dan untuk selanjutnya itu menggunakan input pulse. Dan berikut adalah hasil tampilan dengan input pulse. Dan untuk selanjutnya menggunakan input sinus. Dan di sini kita dapat menggunakan yaitu sine wave.
Dan berikut adalah hasil tampilan outputnya, di mana terlihat bahwa outputnya mengalami naik turun, membentuk atau sama seperti gelombang sinus. Ada puncak dan ada lembah. Baik, dan untuk selanjutnya itu rangkaian diagram untuk respon motor satu, di mana di sini terdapat 3 komponen, yaitu step, transformation, dan scope. Di mana di sini pada unit step GDC sama dengan 1 dan T sama dengan 0,02. Kemudian sistem dijalankan. Nah, dapat lihat bahwa dengan menggunakan input step, grafik mulai naik pada saat T1 dan mencapai keadaan stabil pada amplitudo 1. Dan untuk selanjutnya yaitu untuk menjawab tugas-tugas yang ada di website tersebut, di mana sebuah transfer fungsi yaitu 1/5s tambah 1 sama dengan menggunakan input step. Untuk website selanjutnya yaitu website 4, yaitu respon motor kedua, di mana kali ini kita melakukan simulasi dengan menggunakan script. Nah, di sini saya telah membuat scriptnya, di mana di sini num merupakan sebagai pembilan dan den sebagai penyebut. Dan untuk menjalankan atau melihat output dari script yang telah dibuat, ketik run. Dan dapat dilihat karakteristiknya, di mana peak responnya yaitu pada amplitudo 1,09 dengan overshoot 9,47% pada saat dengan waktu 0,78, dan settling time yaitu 1,19 detik, rise time yaitu 0,371 detik, dan steady state yaitu pada amplitudo 1. Untuk selanjutnya yaitu keluaran underdamped. Di sini saya telah membuat scriptnya yaitu DLC 6 sama dengan 10 den 1520 TF sama dengan TF 6 per den. Dan untuk menjalankannya sama seperti yang dilakukan tadi, itu mengklik run. Dan berikut adalah tampilannya. Dan untuk melihat karakteristiknya yaitu dengan klik kanan, kemudian karakteristik. Dengan peak response yaitu dengan amplitudo 0,56, overshoot 12%, pada dengan waktu 0,87. Dan settling time yaitu 1,31 detik, rise time yaitu 0,394 detik, dan steady state pada 0,5. Dimana untuk website selanjutnya itu sensor dan transducer, di mana rangkaian blok diagram yang akan dibuat yaitu rancangan blok diagram sensor kecepatan dengan menggunakan sensor speedometer. Baik, nah di sini saya telah membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa komponen yaitu set point, PID control, automobile, scope, dan sensor kecepatan atau speedometer. Dengan menggunakan transfer fungsi 1/10s pada automobile dan 1/s tambah 1 pada sensor speedometer. Dan berikut ini adalah hasil outputnya.
di mana pada grafik berwarna kuning merupakan input, grafik berwarna ungu merupakan output, dan grafik berwarna biru merupakan output dari sensor tersebut. Dan selanjutnya itu sebuah rangkaian blok diagram dari sebuah autopilot pesawat dengan menggunakan GPS sebagai sensornya. Kemudian dijalankan. Yang berikut adalah tampilan grafiknya, di mana yang kuning merupakan output dari inputnya, yang warna ungu merupakan output, dan yang warna biru merupakan sensor grafik dari sensor tersebut. Dan tugas yang kedua yaitu sebuah rangkaian blok diagram dari sebuah water heater dengan menggunakan sensor temperatur probe. Kemudian nilai sensor atau fungsi lainnya kita ganti dari 1/2s tambah 1 menjadi 1/3s tambah 1, kemudian dijalankan. Dan berikut adalah tampilan grafiknya. Baik, untuk website selanjutnya itu website 6, yaitu kendali proses dengan controller GID untuk LAN ORD1, di mana rangkaian blok yang akan dibuat yaitu terdiri dari step, node, PID controller, transfer function, gain, dan scope. Agar step final value dengan 1 dan step time sama dengan 0. Dan PID control kita atur P sama dengan 1, I sama dengan 0, dan D sama dengan 0. Kemudian kita jalankan. Dan berikut adalah tampilan scope-nya, di mana pada grafik umum merupakan hasil tampilan outputnya, di mana grafik mulai naik pada saat T0 sesuai dengan apa yang diatur pada input step, yaitu step time sama dengan 0, dan mencapai keadaan stabil pada amplitudo 0,5. Ini agar P steady state error sekitar 25%, maka nilai P diatur ke nilai 0,30. Selanjutnya nilai I yang diatur dengan nilai P misalnya 1. Dan berikut adalah tampilan outputnya jika yang diatur adalah nilai I, di mana grafik output mulai naik pada saat T0 dan mencapai keadaan stabil pada amplitudo 1. Dan untuk proses ORD1 dengan delay di sini ditambahkan sebuah komponen yaitu transport, di mana pada transport ini time delay diatur ke 0,5. Kemudian dijalankan. Di sini dapat dilihat di mana
grafik output mulai naik pada saat P 0,5 sesuai yang diatur pada transfer delay yaitu 0,5. Untuk lab sheet yang selanjutnya yaitu kendali proses dengan controller PID untuk plan ORD2. Jadi di sini perbedaannya terletak pada perhitungannya, di mana pada ORD1 tadi hanya menggunakan transfer fungsi 1/S+1, sedangkan pada ORD2 di sini menggunakan transfer fungsi S² tambah 10S ditambah 10. Baik, langsung saja di sini saya akan menyusun diagramnya terlebih dahulu. Baik, jadi ini adalah rangkaian kendali proses dengan controller PID untuk plan ORD2. Kemudian step final value pada step diatur menjadi 1 dan step time pada diatur menjadi 0. Kemudian parameter P PID controller P sama dengan 1, I sama dengan 0. Kemudian sistem dijalankan, di mana tampak pada outputnya yang berwarna ungu, di mana grafik mulai naik pada saat P0, kemudian naik mendekati dan stabil mendekati 0,05. Untuk selanjutnya yaitu proses ORD2 dengan delay, yang mana pada rangkaiannya menggunakan terdapat tambahan yaitu transfer delay. Di mana nilai P diatur menjadi 1, nilai I dan D masing-masing 0. Kemudian dijalankan. Dan berikut adalah tampilan skopnya. Di mana tampak grafik mulai naik pada saat T 0,5, kemudian stabil mendekati amplitudo 0,05. Jadi sesuai yang diatur pada transfer delay, yaitu time delay diatur pada 0,5. Jadi grafik mulai naik pada saat T sama dengan 0,5. Baik, jadi untuk percobaan selanjutnya yaitu lab sheet 8, yaitu dasar programmable logic control. Nah, di sini saya telah membuka software PLC FX Mitsubishi. Nah, untuk menjalankan simulasi pada lab sheet tersebut, kita memilih A3. Nah, di sini kita mengklik edit ladder untuk mengedit ladder. Selanjutnya di sini kita akan membuat atau memasukkan input X24. Laksanakan. Kita dapat mengonkan SW1 X24. Nah, di sini yang akan on atau berjalan adalah Y1 conveyor forward, di mana conveyor tersebut berjalan, dan ketika SW1 X24 di off-kan, maka Y1 conveyor juga akan off. Dapat dilihat pada gambarnya, di mana ketika SW1
di-on-kan, maka Y0 supply command akan bergerak dan mengambil barang, kemudian meletakkannya di atas Y1 conveyor, dan Y1 conveyor akan menggerakkan benda tersebut sampai kepada Y2, di mana akan dideteksi oleh sensor, kemudian didorong oleh passer ke dalam box. Dimana sebelum SW1 ditekan, di sini Y001 telah terlebih dahulu on, dan ketika SW1X024 ditekan maka lampu operating akan menyala, dan ketika SW2X25 di-on-kan maka lampu error akan menyala, dan ketika TB1X20 ditekan maka lampu stop akan menyala, lampu operating mati akan tetapi lampu error tetap menyala. Nah, di sini digunakan 3 gerbang logika, yaitu logika AND, logika OR, dan logika NOT. Jadi ketika SW2X25 di off-kan maka lampu error akan mati. Dan untuk selanjutnya, untuk langkah yang sama, ketika SW1 dinyalakan kembali maka lampu operating akan menyala, dan ketika SW2 di-on-kan maka lampu error akan menyala, dan ketika TB1 ditekan maka lampu stop akan menyala, lampu operating akan mati, dan lampu error akan tetap menyala. Baik, sekian simulasi yang sempat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan di dalamnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.